Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Naswariasi dengan NIM 21130310102. Nah, pada hari ini saya akan membahas soal OSN Kimia tahun 2016. Langsung saja untuk soal yang pertama. Selain jembatan Ampera, kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea adalah pembuatan amonia atau NH3 dan pengubahan amonia menjadi urea. Amonia ini dibuat melalui reaksi pada slide, yaitu reaksi nomor 1. Reaksi 1 merupakan reaksi kesetimbangan dengan tetapkan kesetimbangan K sama dengan 6,8 dikali 10 pangkat 5 pada suhu 25 derajat Celcius, dan K kedua yaitu sebesar 3,2 dikali 10 pangkat 4 pada suhu 400 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah perubahan entalpi dari delta H reaksi pertama. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu yang diketahui adalah kesetimbangan pertama yaitu sebesar 6,8 dikali 10 pangkat 5, kemudian kesetimbangan kedua 3,2 dikali 10 pangkat 4, kemudian suhu pertama atau T1 yaitu 25 derajat Celcius, dan jika diubah menjadi Kelvin akan sebesar 298 Kelvin. Kemudian suhu kedua yaitu sebesar 400 derajat Celcius, dan jika dirubah menjadi Kelvin akan menjadi 673 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah delta H dari reaksi yang pertama. Nah, untuk mencari delta H reaksi pertama, kita dapat menggunakan rumus ln K1 per K2 sama dengan delta H per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Langsung kita masukkan saja ke rumusnya. Itu dan akan diperoleh delta H sebesar min 65,5 kJ. Selanjutnya, soal nomor 2. Urea terbentuk melalui reaksi 2 tahap dengan amonium sebagai produk antara reaksi 2 dan 3. Reaksi 2 berlangsung cepat, eksotermik, dan hampir sempurna. Sedangkan reaksi 3 berlangsung lambat, endotermik, dan membentuk kesetimbangan. Reaksi pembentukan urea dari amonia dan karbon dioksida dilakukan pada tekanan 140 atmosfer dan suhu 180 derajat Celcius, serta rasio antara mol NH3 dan CO2 itu sebesar 3. Pada kondisi ini, 60% CO2 berubah menjadi urea. Hitung persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Dan terus bisa diketahui yaitu ada tekanan sebesar 140 atmosfer, kemudian rasio mol NH3 dan per CO2 itu sebesar 3, dan sebanyak 60% CO2 telah berubah menjadi urea. Yang ditanya adalah persentase dari amonia yang bereaksi. Kita tulis dulu reaksinya, yaitu reaksi yang kedua. Kemudian kita hitung MBS-nya. Perhitungan MBS ini bisa dilihat pada slide, yaitu pada tabel ini. Kemudian kita konversikan CO2 60% ini menjadi 0,0. Setelah itu dikali X per A, dan akan diperoleh X sejumlah 0,0A. Selanjutnya kita konversi NH3 ini menjadi 2X per 3A. Kemudian kita kali angka X-nya ini kita ganti dengan 0,6A, maka akan diperoleh 0,4, dan jika diubah menjadi persentase akan sebanyak 40%. Jadi jumlah amonia yang bereaksi itu sebanyak 40%. Selanjutnya yang C, jika reaksi pembuatan urea pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, itu massa urea yang dihasilkan. Asumsikan pada kondisi tersebut campuran gas bereaksi bersifat sebagai gas ideal. Nah, untuk pembahasannya kita tulis dulu informasi yang diketahui seperti volume sebesar 10 liter, kemudian campuran gas bereaksi kita anggap sebagai gas ideal, dan yang ditanya adalah massa urea yang dihasilkan. Pertama kita hitung dulu mol dari karbon dioksida, dan diperoleh mol karbon dioksida itu sebesar 9,442 mol. Selanjutnya, mol urea yang terbentuk itu sama dengan mol karbon dioksida yang bereaksi.
Jadi mol urea yang terbentuk itu 60% dikali mol karbon dioksida akan diperoleh mol urea sebesar 3,392 mol. Kemudian untuk mencari massa urea yang terbentuk yaitu mol dikali massa molar akan didapat massa urea sebesar 203,52 gram. Selanjutnya yang D, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Temperatur ini mempengaruhi efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan yaitu reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini bersifat endotherm, sehingga kenaikan temperatur akan meningkatkan efisiensi reaksi pembentukan urea. Selanjutnya, menyambung dari soal nomor 1, amonium karbonat adalah padatan ionik yang tersusun dari ion NH4+ dan NH2COO-. Salah satu faktor yang menentukan kestabilan padatan ionik adalah energi Kisi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah satu mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Dan tapi pembentukan standar dari senyawa-senyawa berikut adalah secara berturut adalah sebagai berikut. Energi ikatannya sebagai berikut dan masing-masing sebesar 743,360 dan 305 kg per mol. Yang ditanya adalah hitunglah perubahan entalpi atau delta H reaksi yang kedua. Bahasannya kita bisa lihat pada slide dan akan diperoleh delta H reaksi sebesar min 161,4 kJ. Selanjutnya yang F, pergunakan data untuk memperkirakan energi Kisi dari amonium karbamat. Reaksi pembentukan amonium karbamat yaitu dapat dijelaskan dengan diagram berikut. Kemudian akan kita peroleh dari diagram ini, kita akan memperoleh delta H3 sebesar 78 kJ per mol. Kemudian untuk energi Kisinya yaitu delta H3 dikurangi delta H2 akan diperoleh hasil 239,4 kJ per mol. Selanjutnya, pupuk urea berwarna putih dan diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau butiran pelet. Dalam pelarut air, lautan urea terdekomposisi membentuk ion cyanat dan ion amonium sesuai reaksi berikut. Ini yang ditanyakan adalah gambarkan struktur titik Lewis untuk urea dan ion cyanat. Nah, ini merupakan titik Lewis dari urea dan ion cyanat. Selanjutnya, gambarkan struktur resonansi ion cyanat beserta muatan formal tiap atom-atom penyusunnya, serta pilihlah dari struktur resonansi ion cyanat yang paling stabil. Nah, ini merupakan tadi dari susunan muatan formal dari ion cyanat. Kemudian untuk resonansi ion cyanat yang paling stabil itu adalah yang ini. Yang kedua, hal ini karena pemisahan muatannya terkecil serta atom O paling elektronegatif dengan muatan formal yang negatif. Dibandingkan dengan struktur yang ini dan yang ini, atom O pada struktur yang ini lebih elektronegatif dan muatannya formal negatif. Kemudian, jelaskan jumlah ikatan sigma dan pi masing-masing dalam struktur ion cyanat dan molekul urea. Nah, perlu kita ketahui untuk ikatan tunggal itu memiliki satu ikatan sigma, ikatan ganda memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, ikatan rangkap 3 memiliki satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Nah, kita perhatikan ini struktur urea dan ion cyanat. Untuk urea ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 6 ikatan tunggal. Artinya berarti 6 dikali 1 ada 6 ikatan sigma. Kemudian urea ini memiliki satu ikatan rangkap atau ikatan ganda yaitu pada yang ini. Jadi akan diperoleh satu ikatan sigma lagi dan satu ikatan pi. Jadi total ikatan sigma yang dimiliki oleh urea itu sebanyak 7 ikatan dan satu ikatan pi yang berasal dari ikatan rangkap 2 ini yaitu ikatan ganda ini. Selanjutnya untuk ion cyanat bisa kita perhatikan pada gambar. Ion cyanat ini memiliki ikatan rangkap 3
Ini artinya memiliki satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Kemudian juga memiliki satu ikatan tunggal, jadi memiliki satu ikatan sigma lagi. Jadi total ikatan sigma yang dimiliki oleh ion CN ini sebanyak dua ikatan sigma dan dua ikatan pi. Selanjutnya diketahui dua reaksi ionisasi dalam air sebagai berikut. Yang ditanya adalah bagaimana pH larutan urea, asam atau basa. Nah, larutan bersifat asam karena asam sianat memiliki pKa sebesar 370 lebih kecil dari nilai pKb NH3. Jawabannya adalah bersifat asam. Nah, lanjut soal nomor 2. Di tahun 1937, melakukan ozonisasi larutan bromin dalam freon pada temperatur rendah. Larutan bromin atau freon dijenuhkan dengan ozon atau O3 pada temperatur 50 derajat Celcius sehingga terbentuk sedikit endapan. Setelah didiamkan dalam lemari pendingin, reaksi dilanjutkan dengan mengalirkan ozon hingga bromin bereaksi sempurna. Produk yang dihasilkan adalah endapan padat berwarna kuning tur. Produk ini sudah dibuktikan sebagai salah satu dari oksida bromin atau oksida A yang sangat murni. Kemudian pada tahun 1974, J. Pascal menemukan bahwa pemanasan dari 50 derajat Celcius hingga min 5 derajat Celcius oksida berwarna kuning telur ini akan terdekomposisi dan menghasilkan dua oksida yang lainnya, yaitu warna kuning emas untuk oksida B yang kurang mudah menguap dan warna coklat tua untuk oksida C yang lebih mudah menguap. Untuk menganalisisnya, oksida ini direaksikan dengan ion iodida dalam suasana asam dan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk dititrasi dengan larutan tiosulfat. Ion bromida yang dihasilkan dari sampel yang sama ditentukan dengan cara titrasi potensiometrik menggunakan larutan 0,02 molar perak nitrat. Hasil analisis ini ditampilkan pada tabel berikut ini. Kemudian yang ditanya adalah, berdasarkan informasi di atas, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Buktikan jawaban Anda dengan perhitungan. Nah, pembahasannya kita misalkan dulu formula oksida yang akan kita cari, yaitu BRN dan N. Nah, reaksi brom dengan iodida dalam asam, yaitu seperti berikut. Kita bisa lihat pada slide. Kemudian untuk menghitung oksida A, caranya seperti pada slide ini, di mana volume dari BN sama dengan volume dari Ag+. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi akan diperoleh mol sebesar 1,34 dengan 10 kali 4 mol. Kemudian V2 sama dengan setengah dari volume S2O32-. Dan nanti akan diperoleh perbandingan M dan N, yaitu seperti berikut, dengan rasio 2:1. Jadi oksida A itu rumusnya BrO2. Dan untuk oksida B, yaitu seperti slide berikut ini, Br- sama dengan volume dari Ag+ sama dengan 2,88 kali 10 4 mol. Ini untuk Mr. Kemudian untuk volume I2-nya sama seperti yang untuk oksida A dan akan diperoleh mol akhir sebesar 5,752 dikali 10 pangkat 4 mol. Kemudian hasil perbandingan dari M dan N ini berjumlah 1,5 dikali 1. Kita sama-sama kalikan 2 dan diperoleh perbandingan sebesar 3:2. Jadi oksida B ini rumusnya Br2O3. Dan untuk oksida yang C, yaitu caranya hampir mirip dengan oksida A dan oksida B. Namun pemerolehan hasil Mn ini yaitu sebesar 1,42 dikali 10 pangkat 4 per 2,88 dikali 10 pangkat 4. Atau jika disederhanakan, akan ditemukan rasio sebesar 1 per 2. Jadi oksida C ini itu adalah senyawa dari BrO2. Kemudian hitung masa-masa sampel oksida tersebut dalam mg atau miligram yang digunakan untuk analisis kimia ini. Yaitu masa masing-masing sampel oksida. Untuk massa BrO2 dari rumus pada slide akan diperoleh massa sebesar 15 mg. Kemudian Br2O3 akan diperoleh massa sebesar 30 mg.
Kemudian untuk Br2O2 akan diberikan massa sebesar 25 gram. Selanjutnya gambarkan struktur yang mungkin untuk setiap oksida tersebut. Nah, ini merupakan struktur yang mungkin untuk setiap oksida tersebut. Ini merupakan struktur yang mungkin untuk oksida BrO2, sedangkan ini untuk Br2O, ini untuk Br2O3, dan ini juga sama untuk Br2O3. Namun bentuknya yang berbeda. Kemudian, untuk menentukan nilai entalpi pembentukan oksida bromin sangat sukar karena harus dilakukan pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius dengan menggunakan data energi ikatan sebagai berikut, serta entalpi penguapan bromin cair. Kita perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning. Nah, oksida brom yang berwarna kuning itu kan BrO2. Kemudian kita hitung, akan diperoleh nanti perkiraan nilai entalpi pembentukannya itu sebesar plus 10 kJ per mol. Kemudian yang pada ini kita disuruh menggambar entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, untuk diagramnya kita bisa lihat pada saat itu akan seperti ini. Kemudian next untuk soal nomor 3, cuka asam yang mengandung lautan asam asetat banyak dijual di pasar dan umumnya tersedia di dapur setiap rumah tangga. Asam ini yang merupakan asam organik lemah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan. Misalnya untuk membuat rasa asam pada kuah empek-empek Palembang menjadi terasa sedap. Anda membeli sebotol cuka asam yang isinya 100 ml yang mengandung 7,5% berat massa asetat. Sebanyak 10 ml cuka asam tersebut Anda ecerkan dengan aqua sehingga volumenya menjadi 100 ml. Setelah diukur, ternyata pH yang diecerkan adalah 2,8. Diketahui cuka asam memiliki kerapatan 1 gram per mililiter dan hanya mengandung larutan asam asetat. Nah, yang ditanya adalah hitung konsentrasi asam asetat sebelum diecerkan. Kita tulis dulu volumenya, yaitu volume dari asam cuka, yaitu sebesar 100 ml. Kemudian persentase berat asam asetat yaitu sebesar 7,5%. Kemudian 10 ml itu diecerkan dengan aqua sehingga volumenya menjadi 100 ml. Dan diperoleh pH yang setelah diecerkan sebesar 2,8. Untuk kerapatan dari cuka asam ini adalah sebesar 1 gram per mililiter. Yang ditanya adalah konsentrasi asam asetat sebelum diecerkan, atau dalam artian lain yang ditanya adalah M1-nya. Nah, kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. Untuk bentuk M1, massa per mR dikali 1000 per mili. Nah, kan diketahui pada asam asetat ini konsentrasinya 7,5%. Ini artinya 7,5 gram di dalam 100 ml larutan. Berarti untuk massa dari cuka asamnya itu sebesar 75 gram. Kemudian mR dari asam cuka tersebut sebesar 60 gram per mol. Dikali 1000 per 10 mili. Atau jumlah cuka yang diecerkan, maka akan diperoleh konsentrasi pertama sejumlah 1,25 M. Kemudian untuk soal yang C, di dapur biasanya juga terdapat soda kue sebagai bahan pengemban kue. Sebelum bubuk soda kue ditambahkan ke dalam 100 lautan asam cuka yang sudah ada encerkan sebelumnya. Bila diamati ternyata berbentuk gelembung-gelembung gas. Nah, kita disuruh menuliskan reaksi dari fenomena tersebut. Nah, reaksinya yaitu sebagai berikut. Dan di soal juga dijelaskan mengenai gelembung-gelembung gas. Dan dalam reaksi ini, untuk terbentuknya gelembung-gelembung gas ini, kita bisa duga gas-gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri pembahasan soal kali ini dengan ucapan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.